Halo guys, kembali lagi dan selamat datang bersama Jawa School. Jika bicara soal film bertema agen rahasia, maka orang-orang akan langsung membayangkan film bergenre action yang para tokohnya nampak seperti orang biasa. Namun aslinya sangat mahir bertarung dan dilengkapi dengan alat-alat canggih. Kendati hal yang ada dalam film bertema agen rahasia seringkali sudah dilebih-lebihkan. Faktanya agen rahasia di dunia nyata memang benar-benar pernah menggunakan aneka macam peralatan rahasia yang tergolong canggih pada masanya. Berikut ini adalah contoh dari alat-alat tersebut. Pistol lipstick. Lipstick merupakan benda yang pastinya sudah sangat akrab bagi kaum hawa. Ya, itulah benda yang bisa digunakan oleh manusia untuk memberi warna pada bibir. Bagi mereka yang sangat mementingkan penampilan, membawa lipstick kemana-mana sudah dianggap layaknya kewajiban tak tertulis. Namun jika kalian hidup pada tahun 1960-an, sebaiknya kalian bersikap ekstra waspada jika kalian melihat wanita membawa lipstick kemana-mana. Terlebih lagi jika wanita tersebut kebetulan berasal dari Uni Soviet. Pasalnya di masa itu KGB Badan Intelijen Uni Soviet mengembangkan senjata khusus yang bentuknya menyerupai lipstick. Senjata yang dimaksud di sini adalah senjata pistol kecil yang dilengkapi dengan peluru berkaliber 4,5 mm. Karena bentuknya menyerupai lipstick, senjata ini pun bisa dibawa kemana-mana tanpa mengundang kecurigaan. Oleh pihak Uni Soviet, senjata ini dijuluki sebagai ciuman kematian. Supaya orang-orang di sekitar menjadi semakin tidak curiga, yang mengoperasikan pistol lipstick ini biasanya adalah agen wanita KGB. Dikombinasi dengan penampilan para agen yang cantik dan anggun. Maka mereka yang akan menjadi sasaran biasanya sama sekali tidak merasa curiga saat didekati oleh agen KGB. Saat musuh sedang berada dalam posisi lengah, barulah sang agen menjalankan aksinya dan membunuh sasarannya tersebut dengan memakai pistol lipstick ini. Tidak diketahui berapa banyak orang yang pernah menjadi korban senjata lipstick ini. Suatu hal yang pasti, pistol lipstick ini memang benar-benar ada dan benar-benar pernah digunakan sebagai senjata pembunuh. Salah satu senjata ini sekarang dipamerkan di International Spy Museum. Alat penyadap di sepatu. Dalam dunia spionase, menyadap atau menguping pembicaraan orang lain merupakan hal yang amat lazim dilakukan. Dengan mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh pihak lawannya, maka pihak yang melakukan penyadapan bisa melakukan antisipasi supaya hal yang direncanakan oleh pihak lawan tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Saking seringnya aktivitas penyadapan dilakukan, orang-orang pun menjadi ekstra waspada setiap kali mereka hendak melakukan pembicaraan rahasia. Oleh karena itulah pihak intelijen pun harus memutar otak supaya bisa menyadap sasarannya tanpa ketahuan. Badan Intelijen Rumania memiliki jawabannya sendiri untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tahun 60 hingga 70-an, Badan Intelijen Rumania secara diam-diam bekerja sama dengan perusahaan pos di negara mereka. Sasaran mereka adalah duta besar negara-negara barat yang sedang bertugas di Rumania. Momen inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak intelijen Rumania. Sebelum para duta besar menerima sepatu pesanan mereka, agen rahasia Rumania secara diam-diam akan memasang alat sepatu pada hak sepatu. Sepatu tersebut kemudian dikirim ke alamat pemesannya. Saat sang duta besar memakai sepatunya, setiap dialog dan gerak-geriknya bakal dipantau secara seksama oleh agen rahasia Rumania. Teknik ini pada akhirnya terbongkar saat sang duta besar melakukan pertemuan di sebuah ruangan yang terpantau ketat. Awalnya pihak keamanan menduga kalau ada yang memasang alat penyadap di ruangan karena mereka mendeteksi adanya sinyal dari dalam ruangan. Saat pemeriksaan dilakukan, nyatanya tidak ada alat penyadap yang diketahui di dalam ruangan. Mereka akhirnya berhasil mendapat petunjuk karena setiap kali sang duta besar pergi meninggalkan ruangannya, sinyal yang berasal dari alat penyadap juga menghilang. Saat perlengkapan milik duta besar diperiksa oleh petugas keamanan, mereka akhirnya tahu kalau ada yang memasang alat penyadap pada hak sepatu yang dipakai oleh si duta besar. Alat pemancar berwujud tinja. Bagi banyak orang, tinja atau kotoran dipandang sebagai benda yang menjijikkan. Itulah sebabnya orang-orang normalnya tidak akan mau menyentuh tinja. Terlebih lagi, tinja seringkali memancarkan bau yang tidak sedap. Cara orang dalam memandang tinja lantas dimanfaatkan oleh CIA. Saat perang Vietnam masih berlangsung, mereka mengembangkan alat pemancar yang bentuknya menyerupai tinja hewan-hewan liar. Penggunaan alat pemancar ini terbilang sederhana. Alat pemancar yang bentuknya disamarkan hingga menyerupai tinja akan disebarkan di lokasi-lokasi yang diduga kerap dilalui oleh pasukan musuh. Dengan cara ini, CIA bisa mengetahui posisi dan aktivitas musuh sehingga mereka bisa menyerang lokasi musuh secara akurat.
Dan karena gerilyawan Vietnam tidak mau repot-repot memeriksa tinja satu persatu, keberadaan alat pemancar ini kerap luput dari pantauan musuh. Payung pembunuh. Di Indonesia kita mengenal peribahasa setiap payung sebelum hujan. Kalau untuk kasus agen rahasia Bulgaria, kalimat tadi bisa sedikit diubah menjadi setiap payung sebelum membunuh sasaran. Kalimat tersebut merupakan gambaran singkat mengenai bagaimana cara agen rahasia Bulgaria menghabisi musuhnya. Saat Bulgaria masih diperintah oleh rezim komunis, sejumlah rakyat Bulgaria melarikan diri ke luar negeri supaya mereka bisa bebas mengkritik pemerintah tanpa khawatir bakal dibunuh. Hal itu pula lah yang mungkin ada di benak Georgi Markov saat meninggalkan Bulgaria dan bekerja sebagai kontributor untuk kantor berita BBC di London, Inggris. Hari naas bagi Markov terjadi pada tanggal 7 September 1978. Saat ia sedang berjalan-jalan, mendadak ia merasakan tusukan pada kakinya. Dan saat Markov membalikan badannya, ia melihat seorang pria yang sedang membawa payung berlari ke dalam taksi dan kemudian menghilang. Tidak lama sesuai peristiwa tersebut, Markov jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Saat mayat yang diperiksa, kondisi Markov sungguh mengenaskan. Paru-parunya nampak terisi cairan dan organ-organ dalamnya mengalami pendarahan. Saat tim forensik memeriksa luka pada kaki Markov, mereka menemukan kalau luka tersebut nampak seperti luka tembak karena adanya serpihan peluru pada kaki Markov. Namun tembakan tersebut tidak berasal dari senjata api biasa. Polisi lantas menduga kalau Markov dibunuh dengan memakai senjata api yang disamarkan sebagai payung. Polisi juga meyakini kalau peluru yang digunakan untuk membunuh Markov sudah dicampur dengan rincin, senjata racun yang sedang dikembangkan oleh Uni Soviet. Rincin merupakan racun yang amat mematikan bagi manusia karena bisa membuat korbannya mengalami demam, kesulitan bernapas, muntah-muntah, diare, dan kematian sesudah beberapa hari. Dugaan kalau Markov menjadi korban pembunuhan oleh agen rahasia Uni Soviet dibenarkan oleh dua mantan anggota KGB Uni Soviet. Menurut penuturan mereka, senjata yang membunuh Markov aslinya dikembangkan oleh Uni Soviet. Uni Soviet kemudian memberikan senjata payung ini kepada agen rahasia Bulgaria supaya mereka yang menjalankan misi pembunuhan. Kelanjutan dari kisah ini sudah bisa ditebak. Markov ditembak dengan memakai payung ini dan kemudian meninggal akibat efek racun yang digunakan pada peluru payung. Kamu pernah colek? Iya. Nah, itulah guys peralatan canggih dan kreatif yang pernah digunakan oleh agen rahasia di dunia nyata. Nah, sekian video ini, terima kasih.